Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Adinda Agusti Aryani dengan NIM C0C018012, kelas akuntansi B 2018. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menampilkan hasil makalah saya, yaitu konsep dasar akuntansi perpajakan. Mohon disimak ya. Materi pertama yaitu pengertian akuntansi perpajakan. Pengertian akuntansi perpajakan menurut Agues dan Australia adalah menetapkan besarnya pajak terutang berdasarkan laporan keuangan yang disusun oleh perusahaan. Sedangkan secara umum, akuntansi perpajakan atau tax accounting adalah suatu seni mencatat, menggolongkan, mengikhtisarkan, dan menafsirkan transaksi-transaksi finansial yang dilaksanakan oleh perusahaan dengan tujuan menentukan jumlah penghasilan kena pajak yang diperoleh atau diterima dalam satu tahun pajak, guna sebagai dasar penetapan beban atau pajak penghasilan yang terutang oleh perusahaan sebagai wajib pajak. Jadi, di sini dapat disimpulkan, akuntansi perpajakan yaitu suatu seni dalam mencatat, menggolongkan, mengikhtisarkan, dan menafsirkan transaksi-transaksi finansial. Baiklah, selanjutnya, sifat akuntansi perpajakan. Jadi, dalam akuntansi perpajakan ini terdapat beberapa sifat, yaitu pertama, pajak merupakan iuran masyarakat kepada pemerintah yang bersifat dipaksa dalam membayarnya atau pembayarannya. Jadi, sifat yang pertama yaitu bersifat dipaksa dalam pembayaran atau dalam membayar. Yang kedua yaitu pajak merupakan suatu alat yang penggunaannya untuk membiayai beban atau pengeluaran pemerintah, yang mana pemerintah dapat menggunakan pajak sebagai sumber kegiatan operasional pemerintahan. Jadi, sifat yang kedua yaitu sebagai alat yang penggunaannya untuk membiayai beban atau pengeluaran pemerintah. Selanjutnya, istilah-istilah dalam akuntansi perpajakan. Jadi, di dalam akuntansi perpajakan ini terdapat beberapa istilah juga. Yang pertama, pajak penghasilan. Yang kedua, pajak penghasilan final. Yang ketiga, laba. Yang keempat, beban pajak atau penghasilan pajak. Yang kelima, aset pajak tangguhan, dan lain sebagainya. Baiklah, selanjutnya, akun akuntansi perpajakan. Jadi, dalam akuntansi perpajakan ini juga terdapat beberapa akun. Seperti yang pertama yaitu neraca. Dalam neraca terdapat sisi aset yaitu dan terdapat juga nama-nama akun. Nah, sebagai berikut. Yang pertama, pajak dibayar di muka. Pajak dibayar di muka biasa disajikan sebagai biaya dibayar di muka dalam asal lancar. Yang kedua, sisi kewajiban. Dan dalam sisi kewajiban ini terdapat nama akun sebagai berikut, yaitu utang pajak. Yang ketiga, laporan laba rugi, yang terdapat nama akun beban pajak penghasilan, PBB, pajak masukan yang dapat dikreditkan, dan biaya materi dicatat sebagai beban operasional. Selanjutnya, fungsi akuntansi perpajakan. Jadi, dalam akuntansi perpajakan ini terdapat beberapa fungsi, yaitu dalam perusahaan. Yang pertama, sebagai perancang strategi perpajakan yang harus dilakukan perusahaan. Yang kedua, sebagai implementasi akuntansi terhadap setiap aktivitas perusahaan. Dan ketiga, sebagai dokumentasi dan untuk dijadikan bahan evaluasi. Yang keempat, dan untuk mengolah data kuantitatif yang akan dipakai dalam menjanjikan laporan keuangan yang berisi perhitungan perpajakan. Jadi, dalam akuntansi perpajakan ini terdapat beberapa pengertian, sifat, fungsi, akuntansi perpajakan, dan juga beberapa istilah-istilah. Selanjutnya, sekian dan terima kasih. Baiklah teman-teman, mungkin hanya segitu yang dapat saya sampaikan. Kalau ada salah dan janggal mohon dimaafkan. Jadi untuk